Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng kita di OTW, obrolan forum RT dan RW. Nah, hari ini kita udah ada di RW 07 Kalibaru. Nah, kita lagi sama siapa nih? Kita kenalan dulu langsung nih. Iya. Halo Pak, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Boleh kenalin dulu Pak ke teman-teman nih Pak? Ya, perkenalkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caharudin, Ketua RW 07 Kelurahan Kalibaru. Pada pagi hari ini, Alhamdulillah bisa bersama dengan tim OTW ya dari Forum RT RW dalam rangka menyampaikan pengalaman-pengalaman selama kita mengurus wilayah RW 07. Yang salah satunya adalah kita punya program yaitu pengadaan ambulan. Alhamdulillah saat ini sudah terlaksana melalui program Jumat Bersedekah Rp1.000. Nah, teman-teman, jadi ada yang sedikit unik nih dari program kerjanya RW 7 berarti ya Pak ya. Ini awal mulanya nih gimana sih Pak akhirnya bisa tercetus ide untuk ambulan ini? Ambulan ini awal mulanya ketika memang ini kan wilayah kita cukup padat Pak, Bu ya, Mbak, di RW 07 ini RW yang terpadat dari 14 RW yang ada di Kelurahan Kalibaru. Kita ada 2.530 kepala keluarga, ada kurang lebih 12.000 jiwa di sini, dan ada 15 RT. Nah, kepadatan penduduk itu pasti kan banyak kebutuhan juga. Salah satunya adalah ambulan. Awalnya kita pakai ambulan itu dengan lembaga-lembaga sosial yang lainnya, yayasan, rumah zakat, lembaga maupun dari Asra, ambulan Asra gitu ya. Cuman karena banyaknya padatnya penduduk kita ini terinspirasi kenapa kita nggak punya ambulan sendiri gitu ya. Ketika kita ingin membutuhkan, kita bisa langsung pakai. Kan kalau lewat lembaga yang lain ada keterbatasan waktu. Komunikasinya juga nggak bisa sampai tengah malam gitu ya. Nggak bisa pasti secara langsung dadakan gitu ya Pak? Mereka punya jam kerja gitu, sedangkan masyarakat orang mau meninggal kan nggak bisa tentukan jamnya berapa gitu. Iya, ya. benar. Hari ini meninggal ya mungkin 2-3 jam ada yang minta dibawa ke kampung halamannya atau yang minta dikubur setelah keluarganya berkumpul. Nah itu maka kita sangat butuh nih ambulan. Mulailah kita rapat-rapat dengan para pengurus RT, RW, Dasawisma, Jumatik, dan warga. Ini gimana solusinya biar kita punya ambulan? Kan kalau kita bicara angka, besar sekali nih ya. Iya. Harga mobil itu sekitar kurang lebih 200 juta, 150 juta gitu ya. Kalau kita ingin ideal, ya kita pasti beli baru gitu ya. Beli baru tentu kita harus punya uang cash atau minimal kita kredit. Dan itu pun pasti harganya lebih mahal kalau baru. Kita cari opsi yang termurah, yaitu ada nggak yang second bisa dikredit gitu ya. Oke, yang penting kita punya ambulan dulu nih gitu ya. Unitnya dulu ya Pak, diadain. Ya kita coba cari solusinya. Pasti kalau kita kredit, pasti kita kan butuh DP gitu ya. Iya. Nah, kita rapat, kita kumpulkan nih para ketua RT. Ya Alhamdulillah, kalau kita mau minta bantuan ke warga, minta sumbangan ke warga, pasti kan harus kita kasih contoh dulu dong. Iya benar Pak. Pengurus RT RW-nya. Nah, kira berdasarkan rapat, RW kita patok itu satu RT itu 500.000 kita minta gitu ya, buat pengadaan DP mobil ambulan. Akhirnya kita terkumpullah dulu kurang lebih 10 juta kita uang. Nah, ditambah dengan kas rukun kematian. Memang kita juga ada rukun kematian. Karena kan kalau bicara rukun kematian kayaknya bahasanya terlalu serem gitu ya. Iya, serem, horor banget. Lewat pengadaan mobil ambulan ini kita bentuk lagi tim yang ngurusin masalah ambulan ini. Salah satunya adalah kita bentuk namanya TRC, tim reaksi cepat. Jadi ketika warga dengar TRC ini nggak mengeri gitu ya. Kalau bikin rukun kematian kan, serem banget.
Jadi kita bikin namanya TRC, Tim Reaksi Cepat. Nah inilah yang kita percaya, tim TRC ini yang mengelola ambulan ini. Lewat hasil rapat kemarin tuh lewat program Jumat Bersedekah Rp1.000. Kenapa kita ambil angka 1.000? Jadi kan yang ada di benak masyarakat, 1.000 daripada kita beli beli cilok 1.000 dimakan habis gitu kan bekasnya. Tapi kalau kita sedekahkan, ya insya Allah ini akan berlipat ganda gitu ya, akan berlipat pahalanya, dan bukan hanya untuk di dunia, ini bakal buat akhirat juga gitu, cuma Rp1.000. Nah itu buat membangun komunikasi warga bahwa sedekah itu nggak harus banyak. Rp1.000 pun kita bisa bersedekah untuk pengadaan ambulan ini. Jadi setiap warganya di tiap RT ini nyumbangnya cuma 1.000 gitu Pak? Setiap hari Jumat aja kah? Jadi ini setelah berjalan kan pasti ada kendala-kendala dan kita evaluasi ya. Yang jalan ke itu kan menggerakkan RT, kita gerakan Dasawisma dan PKK, Jumantik, Posyandu, semua bergerak untuk minta sumbangan ke warga gitu, sedekah ke warga. Awalnya kita setiap Jumat, ternyata kan Jumantik, Dasawisma dan PK dan lain-lain, atau kita sebut kader aja ya biar lebih enak ya. Kan kalau biar ke bawah semua ya Pak. Gitu ya. Jadi kader-kader ini di RW 7 ini kan, wah kalau tiap minggu capek juga nih keliling katanya. Kita evaluasi lagi sebulan 2 bulan. Ternyata mereka juga banyak kesibukan kan, ngurusin keluarga, ngurusin wilayah, ngurusin tanggung jawabnya sebagai kader wilayah. Akhirnya kita rapat lagi, kita minta sebulan sekali dengan nominal, berarti kalau dikali 4 kali Jumat 4.000 gitu ya. Ya sudah, kita jalan sebulan sekali. Alhamdulillah berjalan mulai tahun awal 2020 kita berjalan. Pas Covid pertama itu berarti Pak? Pas Covid pertama bulan Februari itu kan belum Covid ya, bulan Maret ya. Kita udah berjalan tuh ambulan. Pas Covid kita agak pesimis juga sebenarnya, mau kan warga nih nyumbang gitu ya. Ini warga aja lagi susah, kita malah minta sumbangan gitu ya. Ya alhamdulillah seiring berjalan waktu, dalam waktu 3 tahun kita bisa dalam waktu berapa bulan berjalan kita bisa DP mobil ambulan. Jadi dapat 10 juta, kita cari lagi dana. Kan ambulan bukan hanya dibeli. Beli itu kan nggak jadi Mbak. Beli itu kan dia masih mobil biasa. Kita harus modifikasi lagi. Itu biayanya kan lumayan juga itu. Akhirnya kita modifikasi dengan DP 10 juta kita dapat ambulan tuh. Sudah mulai berjalan, kita modifikasi. Nah, kita khususkan terlebih dahulu kepada warga yang ada di RW 07. Kita belum keluar gitu ya. Berarti ke uang 10 juta ini baru bisa DP untuk 1 mobil aja baru Pak? Mobil, iya. Karena memang kekuatan kita masih itu, 1 mobil. Jadi setelah kita dapat mobil ini, barulah warga melihat, oh ternyata benar gitu ya. Emang ada buktinya berarti ya Pak? Nah disitulah warga jadi semangat gitu ya, ngasih. Walaupun memang di bawah ada kendala-kendala itu biasalah gitu. Ada yang curiga lah, ada yang inilah, ada yang protes. Ya udah, nggak ada masalah gitu. Yang penting bagaimana ambulan ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat, khususnya warga kita di RW 07. Dan pada kenyataannya ini bermanfaat juga buat warga sekitarnya gitu ya, RW-RW yang terdekat sekitarnya. Karena di RW lain pun ada ambulan, cuman unit cuma 1 dan nggak semua RW ada ambulannya. Dan ini juga menginspirasi RW lain gitu pada bikin juga. Yaudah, kita bikin sedekah buat ambulan juga. RW 8, akhirnya RW 1 ikut juga. Ya mudah-mudahan ini menginspirasi semuanya. Ternyata ketika kita mulai nggak harus mahal kok gitu ya. Kita mulai dari RT dulu gitu. Dari RT dulu, kita nggak harus bicara CSR, nggak bicara bantuan dari perusahaan-perusahaan. Kita mulai dari kita. Nanti kalau kita udah bisa, pasti warga ngikut gitu ya. Alhamdulillah ini dibuktikan. Setelah berjalan kurang lebih 3 tahun, kita kebetulan ambil angka 3 tahun kreditan. Dan itu lunas tahun ini. Untuk 1 unit mobil, Pak? 1 unit mobil. Okay. Bulan Februari kemana, alhamdulillah sudah lunas. Walaupun perjuangannya luar biasa gitu ya. Cerita dari kader, bagaimana datang ke rumah-rumah, ada yang nolak, ada yang ngasih gitu. Ada yang ceramah dulu baru ngasih gitu ya. Memang 4.000, tapi kan ada yang ngasih 5.000, ada yang ngasih 10.000, ada yang 20.000 gitu.
tergantung kita ketemu dengan warga gitu ya macam-macam lah perilaku warga kita kan. Apalagi yang sifatnya sedekah gitu ya, kita kan juga nggak membatasi. Kalau ada yang ngasih 1.000 pun kita terima, 2.000 kita terima, walaupun angkanya kita sudah punya gitu ya, 4.000 dalam waktu sebulan itu. Ya seperti itu kendala-kendala. Nah untuk sekarang unit ambulannya ini udah ada berapa banyak Pak? Kita baru satu. Baru Ini satu. kan sebagai tahap percobaan gitu. Mudah-mudahan ini menjadi awalan gitu ya. Untuk ambulannya sendiri ini dikhususkan untuk pengantaran jenazah atau bisa untuk orang sakit juga? Maksudnya di dalam ambulannya ini ada perlengkapan untuk rumah sakit kah atau gimana Pak? Awalnya itu kita hanya untuk jenazah. Tapi ketika memang masyarakat, tapi kita siapkan gitu ya. Kita siapkan semacam tandu tempat tidur buat warga yang sakit dibawa ke rumah sakit, tapi yang sifatnya darurat. Jadi bukan ambulan medis, karena kalau ambulan medis itu dia ada standarnya. Ada peralatan medis yang memang sudah ada standarisasinya, ada aturan mainnya gitu di sana, dan kita belum berani ke sana karena memang kita pasti bukan hanya perlengkapan medis, tapi kan kita harus siapin perawat, ini terlalu panjang prosesnya. Sedangkan yang kita butuhkan saat ini adalah ambulan jenazah yang sangat kita butuhkan. Kalau yang sifatnya darurat, warga tiba-tiba malam mau ke rumah sakit, kita pakai. Kita ada ini sendiri, ada tempat tidur sendiri yang memang untuk mengangkut warga kita yang ke rumah sakit. Bahkan bukan warga kita aja sih ya, warga lain pun banyak membutuhkan jasa ambulan kita. Artinya ada yang standby untuk kontak person mungkin Pak? Ada. Kebetulan yang kita berdayakan adalah para ketua RT yang bisa bawa mobil, kita tawarkan untuk menjadi driver ambulan. Alhamdulillah sini ada 3 orang yang kita berdayakan, itu dari RT 1, RT 2, dan RT 9. Kenapa kita ambil dari ketua RT? Biar mereka punya rasa memiliki ambulan ini, punya tanggung jawab. Kalau kita pakai orang lain lagi, pertama kita harus gaji mereka gitu ya. Sedangkan ini kan kerja-kerja sosial, bukan untuk mencari penghasilan gitu ya, tapi kerja sosial di mana waktu kita ini juga tidak waktunya sifatnya dadakan ya. Malam dipanggil ya kita malam harus siap gitu ya. Subuh dipanggil kita harus bangun. Nanti ada ketua RT yang akan menceritakan pengalaman dia bagaimana dia menjadi driver ambulan itu. Karena bukan hanya kita mengantar jenazah di Jakarta aja, tapi udah lintas provinsi kita. Ini yang terjauh ini kita sampai ngantar ke Jambi gitu ya. Warga kita yang meninggal pingin dikuburkan di kampung halamannya, ya kita bawa sampai ke Jambi. Jawa Tengah sudah, Jawa Timur sudah gitu ya. Nah ketika pengantaran itu artinya driver ini punya backupan untuk gantian nggak Pak? Atau dia sendiri aja gitu bareng sama keluarga korban? Keluarga jenazah tersebut. Nah, jadi kalau untuk keluar daerah mereka berdua gitu ya. Berdua untuk bergantian, karena kan jaraknya jauh. Apalagi kalau untuk ke Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan kurang lebih 10 jam gitu ya. Itu mereka perlu backup. Itu mereka kalau ke luar daerah berdua. Tapi kalau masih pemakaman di dalam Jakarta, itu masih sendiri gitu ya. Nah Pak, bicara soal ambulan nih Pak, unit ini kan artinya butuh kayak perawatan, terus akomodasi lain-lainnya seperti bensin. Kalau pengantaran itu dapatnya dari mana nih Pak? Dari anggaran yang Jumat Berkah ini atau beda lagi Pak? Ya dari anggaran yang Jumat Berkah ini. Jumat Sedekah ini kita hasilnya itu pasti ada lebihnya, ada kelebihan buat bayar bulanan gitu ya, kredit. Nah lebihnya ini disimpan, karena kan mobil bukan hanya perawatan, tapi bayar pajak, bayar yang lain-lain gitulah ya. Kalau perawatan itu udah pasti gitu ya, ganti oli itu udah pasti, buat transportasi bensin, dan kita juga kalau keluar daerah pasti para driver ini kita bekali juga kan buat mereka makan dan minum gitu sepanjang perjalanan, karena mereka meninggalkan keluarga gitu ya. Makanya ambulan ini kan ada 2 gitu ya. Pertama kita bikin konsepnya gratis. Gratis itu untuk jarak tempuhnya 50 kilo ke bawah.
Jadi masih area Jakarta lah, area Jakarta. Nah, jadi itu gratis ke pemakaman. Kalaupun ada warga yang memberi sesuatu, ya itu bentuk ya rezekinya driver lah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk daerah kita nggak gratis, karena kan lumayan mahal biaya transportasinya ya, mulai bensin, tol dan lain-lain. Nah, itu kita kena biaya per kilo kita kena gitu ya. Nah, sejauh ditargetkan biaya tersebut di atas 50 kilo ya Pak, ada warga yang keberatan nggak sih Pak? Maksudnya kayak nego, pasti kan ada yang sulit nih Pak. Itu ada seperti itu nggak Pak? Ada juga warga, wah kita nggak sanggup nih, ya sudah kita musyawarahkan dengan RT-nya. Nanti RT ngasih solusinya lah bagaimana caranya. Yang penting bagaimana warga ini bisa kita antar gitu ya, sampai ke tujuan kampung halamannya gitu. Banyak gitu ya. Nanti driver juga pernah cerita bagaimana mereka nggak bawa uang sama sekali, dan keluarga korban juga pas mendimpet juga ngelihat sampai kampung halaman, ternyata orang susah, bingung juga katanya. Susah. Diminta ke sana, oper ke sana gitu. Ya udahlah. Tapi kan mereka sudah kita bekali ini kan biaya bensin atau apa dan lain-lain. Nah, itulah pintar-pintar mereka mengelolanya gitu ya. Artinya setiap perjalanan pasti ada cerita-cerita gitu ya, baik cerita sukanya, dukanya, dan apalagi 3 tahun ini luar biasa gitu ya. Di masa-masa pandemi yang sangat luar biasa ambulan ini, itu hampir nggak mau diem ambulan. Karena keluar terus ya Pak? Iya, menjemput warga ke rumah sakit. Karena kalau kita ngandelin rumah sakit pada saat itu kan crowded. Iya. Nunggu ambulan jemput aja kita butuh antrian hampir 10 jam, bahkan 2 hari gitu ya. Ada seharian kita nungguin jenazah nggak keluar karena nggak ada ambulan. Nggak ada ambulan. Ya kita beranikan ambulan dari kita sendiri, walaupun prosedurnya pada saat itu kan ketat gitu ya. Harus pakai masker, pakai jubah gitu gitu ya. Ya tapi apa boleh buat gitu ya. Walaupun ini resikonya berbahaya karena virus corona ini, tapi mereka ya untuk warga ya kita pengurus RT harus siap gitu ya. Nah Pak, pada saat COVID ini kan agak crowded nih Pak. Itu perlengkapan si driver sendiri kayak seperti APD, sarung tangan itu disediakan oleh RW atau mereka modal masing-masing Pak? Itu dari rumah sakit biasa kita udah dikasih. Walaupun ada beberapa memang kita yang sifatnya darurat kita siapkan sendiri, tapi kalau kemarin itu ada beberapa rumah sakit udah siapkan. Jadi standar prosedurnya dia kasih kita dipakai jubah itu, dan setelah itu mobil disemprot. Kalau udah selesai mobil disemprot dibawa ke puskesmas, disinfektan gitu ya, untuk menghilangkan ya virus-virus gitu ya. Oke Pak, sejauh ini Pak ada rencana untuk tambah unit lagi nggak Pak? Iya, rencana kita sih ada rencana. Kenapa? Dengan satu ambulan ini kadang-kadang kita kurang. Apalagi yang namanya meninggal kan nggak bisa tentukan waktunya. Lagi nganter keluar daerah tiba-tiba warga meninggal. Ada lagi. Ya. Mau nggak mau kan kita pakai lembaga lain, yayasan. Ya alhamdulillah lembaga-lembaga ini juga banyak bantu wilayah. Jadi ibaratnya tuh kalau warga mau ikutin prosedur mereka, ya warga tinggal nangis aja gitu. Tinggal nangis, pokoknya jenazah dikapanin, dimandiin, beres dianterin gitu ya. Itu kalau kita, karena kan lembaga ini punya aturan sendiri. Apalagi kita banyak ini ya, ada pemahaman-pemahaman yang kita beda-beda. Ada ketika dia mandiin mayat, mengurus jenazah tidak pakai kembang, hanya pakai sesuai prosedur mereka lah gitu ya. Kadang-kadang ini kendala di masyarakat, ini kok nggak ada kembangnya sih, wah ini nggak benar nih gitu. Padahal itu kan pemahaman mereka. Kalau kita sih selama itu tidak menyimak nggak ada masalah, saya pikir. Dan itu menurut mereka itu sunnahnya seperti itu. Gitu ya. Tinggal bagaimana kita saling memahami aja. Dan sebenarnya banyak lembaga-lembaga sukses seperti ini yang luar biasa gitu ya. Udah mandiin gratis, dia mengasih sumbangan lagi itu ke warga. Iya, gitu ya. iya. Pak, untuk sponsor sendiri udah ada belum sih Pak? Sampai saat ini kita berdayakan ya kita dan warga gitu ya. Pengurus RT dan warga. Karena ini kreditnya sudah lunas, ini beban operasionalnya kita bebankan ke pengurus RT sekarang. Pengurus RT dan RW itu tiap bulan kita ambil 100.000 untuk perawatan ambulan. Jadi kita nggak minta lagi ke warga nih, nggak minta lagi sumbang-sumbangan ke warga, kecuali RT ingin
ada beberapa RT juga inisiatif juga ke warga, ya Bu, nih ambulan butuh operasional, kalau ada yang mau bantu dipersilakan juga mereka keliling ke warga. Tapi akan mengajukan ke sponsor-sponsor nggak Pak? Udah ada rencana ke situ belum Pak? Saat ini sih belum ada gitu ya. Tapi kita berharap ke depannya untuk ambulan yang selanjutnya mudah-mudahan ada sponsor gitu ya. Karena memang kebutuhan ambulan ini kan bukan hanya ambulan dan driver saja ya, tapi kan luar biasa itu perawatannya. Ini aja kita sudah merasakan bagaimana baru berapa jalan jauh tiba-tiba pulang turun mesin. Karena pasti Pak. Saking driver ini capeknya gitu ya, baru pulang udah dipanggil lagi nganter ke tempat lain, lupa ganti oli gitu ya. Akhirnya, mobilnya jalan terus berarti ya Pak? Jalan terus dan turun mesin, dan kita butuh biaya besar kan kalau turun mesin gitu. Dan alhamdulillah kita juga berdayakan bengkel-bengkel yang ada di wilayah juga untuk mereka membantu dalam perawatan ambulan ini gitu. Pak, kalau ada sponsor untuk tiba-tiba menawarkan ya udah Pak kita kerjasama itu gimana Pak? Ya kita menerima sangat baik ya, karena memang yang tadi saya katakan operasional ambulan ini kan luar biasa sebenarnya. Kalau tanpa dukungan pengurus RT dan warga ya kita sebenarnya nggak berat gitu ya. Kalau mengandalkan hanya pengurus RW, makanya kita berdayakan semua kader-kader yang ada dan warga yang ada yang punya nilai-nilai sosial untuk bagaimana ambulan ini tetap bisa berjalan. Apalagi ini kan ambulan kita beli second, tentu ada batas umurnya gitu ya ambulan ini, dan ini harus kita pikirkan lagi. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa membeli unit yang baru gitu ya, karena kalau baru itu secara umur mereka lebih panjang penggunaannya. Nah, ini aja udah batuk-batuk nih ambulannya nih ya, baru ke daerah-daerah pulang dia harus rajin servis, intinya lupa servis saja ya pasti ada kendala-kendala yang lain itu. Dan ambulan ini kan barang bergerak, dimana kayak ban itu udah pasti habis itu kan ya, dan itu butuh biaya yang cukup besar juga. Nah kalau misalnya ada sponsor ya mudah-mudahan lewat podcast ini dia nonton ya, yaudah Pak RW kita bersedia nih kasih 1 unit lagi buat alhamdulillah kita gini ya, karena ini ambulan ini sangat dibutuhkan di masyarakat kita, bukan saja untuk jenazah tapi mengantar masyarakat yang ke rumah sakit. Apalagi banyak nih kita sering nganter, awalnya kan ini buat jenazah tadi ya, kita antar, kita nggak punya nih yang tandu buat yang sakit ya Pak. Akhirnya bagaimana nih, udah pakai itu aja kasur yang bisa dimasukin, kita pakai kasur gitu, sama kasur-kasurnya kita masukin, yang penting warganya mau gitu ya. Tapi kalau dia minta fasilitas lebih seperti di rumah saya, kita nggak ada gitu ya. Akhirnya ya itulah, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang ketawa juga ngelihat gitu, kasur-kasurnya masuk gitu ya. Bahkan bukan hanya diantar rumah sakit, diantar ke kampung halamannya gitu ya, karena dia pengen dibawa pulang ke rumahnya di kampungnya ya udah sama kasur-kasurnya kita bawa di ambulan. Jadi nah tapi dari situ kita banyak belajar ya, cobalah kita beli semacam tandu buat pasien yang bisa kita gunakan, yang bisa fleksibel gitu ya, pada saat selesai bisa kita lipat-lipat, taruh di ambulan, dan keranda jenazah juga bisa masuk gitu. Artinya multifungsi lah, tapi sifatnya darurat. Karena kalau kita bicara untuk orang sakit kan itu prosedurnya ada standarisasinya gitu. Nah Pak, untuk ambulan sendiri ini ada perizinannya berarti Pak? Harusnya ada perizinan. Ini kita lagi proses karena kan kemarin kita beli second ya, masih atas nama orang lain. Nah ini kita lagi proses balik nama. Setelah balik nama baru kita proses perizinan terkait ambulan. Oke nih, buat rekan-rekan sponsor dimanapun atau mungkin langsung dari dealernya nih, bisa nih langsung kerjasama dengan RW 07 Kalibaru. Nah
Mudah-mudahan nih nggak cuman RW 07 Kalibaru aja nih yang bisa menyediakan ambulan sebagai pelayanan masyarakat, tapi yang lainnya juga, karena kayaknya ambulan emang dibutuhin banget ya Pak ya. Dibutuhkan banget. Bukan cuma ambulan jenazah, tapi ambulan yang khusus untuk orang sakit ini kayaknya akan lebih utama ya Pak untuk penindakan cepat. Kita doain aja nih semoga RW 07 punya lebih banyak unit lagi ambulan, jadi bisa lebih maksimal lagi ya Pak untuk nolong warganya. Nah Pak, mungkin bisa disampaikan untuk motivasi RW-RW lain nih Pak di Jakarta, gimana Pak? Ya, kami berharap, harapan kami sih kita sesama pengurus RT dan RW, kita saling berbagi pengalaman. Saya yakin banyak RW-RW lain juga yang lebih maju ya, lebih programnya lebih luar biasa gitu ya dari kita. Tapi melalui program pengadaan ambulan ini, melalui Jumat Sedekah Rp1.000, ini merupakan program awal buat kita, khususnya ini kita RW-RW yang ada di pesisir, yang mungkin notabene-nya ya orang menganggap wah ini mah RW-RW tingkat ekonominya, masyarakat ekonominya ke bawah, menengah ke bawah ya, artinya nggak gampang kita memberikan edukasi kepada masyarakat ketika kita membutuhkan dana untuk membeli ambulan ini. Tetapi melalui program sedekah Jumat ini, mudah-mudahan di RW-RW ya, maksudnya khususnya RW-RW mungkin di pesisir, ketika melihat wah mobil kan mahal gitu ya, dari mana kita dananya gitu, masyarakat itu susah gitu ya, jangankan buat beli mobil, buat kebutuhan sehari aja susah gitu, apalagi di pasca pandemi seperti ini, tingkat kebutuhan itu sangat tinggi, nyari kerja susah, nggak mungkin lah kita punya ambulan. Tapi ini kita buktikan di wilayah kami, ketika kita bentuk program ini, kita memasuki awal-awal pandemi. Yang awalnya kita pesimis program ini bisa berjalan, ternyata luar biasa, banyak tanggapannya positif di masyarakat, walaupun memang ada yang negatif juga, tapi positifnya lebih besar. Dan apa yang kita niatkan selama 3 tahun ini terwujud, bisa melayani masyarakat dengan bergotong royong bersama-sama pengurus RT, RW, warga dan seluruhnya yang benar-benar punya nilai-nilai sosial untuk mewujudkan pengadaan ambulan ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua, bahwa ketika kita mau, insya Allah kita bisa. Intinya pertama adalah kemauan, lalu mindset, bahwa mindset kita tuh bisa, insya Allah bisa gitu ya. Itu saja Pak. Oke nih, buat semua RW, RT di DKI maupun di luar DKI yang nonton podcast ini, intinya tetap optimis ya Pak. Iya. Jangan langsung pesimis nih. Warga akan tetap mau kok, walaupun pasti banyak ceramahnya dulu nih. Nah, abis ini langsung aja nonton obrolan kita bareng dengan driver ambulannya. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya. Semoga unitnya semakin bertambah nih Pak. Amin. Dan bisa selalu membantu warga sekitar nih Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.